Poor girl. So afraid. No, get out. Please, go away. Make him go away. This is my daughter. Afraid, sweetie. You should be. Agnes will never be safe. Dropped her cardiac output and pulse to a level just barely detect. I found a suitable body for the funeral. Need I continue? Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang mendatangi rumah Tom dan Elizabeth Keane. Di sana ia bertemu dengan Kaplan yang memberitahukan bahwa penjahat tersebut telah terluka parah dan tak akan sempat untuk mendatangi rumah sakit. Lalu Kaplan juga memberitahu bahwa penjahat tersebut bekerja kepada Kirks. Di saat Reddington sedang menanyakan Kaplan, Dembe tiba-tiba mendapatkan lokasi terkait di mana keberadaan penjahat tersebut berada. Kemudian Dembe dan Reddington mulai mendatangi tempat di mana penjahat itu berada. Sesampainya di lokasi, Reddington ingin menanyakan sesuatu kepada penjahat itu. Tetapi orang yang sedang membantu penjahat tersebut mengatakan bahwa penjahat itu telah tewas. Lalu Reddington pun mulai mengambil peralatan dan mulai memenggal kepala orang itu. Reddington lantas membawa kepala penjahat tersebut ke dalam sebuah tas. Lalu ia mulai menghampiri kediaman Manny untuk mendapatkan nama dari kepala penjahat tersebut. Manny memberitahu Reddington jika ia tak tahu orang tersebut siapa. Tetapi mungkin saja Manny bisa membantunya untuk mencari tahu kepada siapa mereka harus bertanya terkait identitas dari kepala tersebut. Di lokasi hitam, Aram tengah melakukan pembicaraan dengan Samar. Mereka membicarakan terkait agen Keane. Aram mempertanyakan mengapa Keane dinyatakan masih hidup. Karena waktu itu dokter mengatakan jika Keane mengalami komplikasi pada saat persalinan dan dokter juga menyatakan bahwa ia telah tewas. Samar menjawab dengan tegas jika dokter tersebut telah berbohong. Aram pun semakin kebingungan dengan fakta tersebut karena Aram sendirilah yang mendatangi pemakaman serta menggotong peti dari agen Keane. Samar mengatakan kepada Aram bahwa itu semua hanyalah sandiwara belaka. Setelah mendapatkan konfirmasi dari wrestler bahwa agen Keane dinyatakan masih hidup, Aram bertanya-tanya mengapa Keane memalsukan kematiannya. Wrestler menjawab agar Tom dan Agnes bisa menjalani kehidupan normal. Wrestler pun memberitahu Aram dan Samar mengenai dugaan terkuat bahwa Keane dan Tom bersembunyi di negara Kuba. Dan di sana mereka ditemukan oleh Alexander Kirks. Aram masih bertanya-tanya mengapa, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kirks kepada agen Keane. Foster menjawab dengan memberikan fakta bahwa mereka hanya mengetahui ketika Reddington sampainya di sana, mereka tak bisa menemukan keberadaan dari Tom dan juga Keane. Cooper yang ikut berada di sana juga mencoba mengobrol dengan memberitahu mereka jika setelah ia menelpon kedubes Havana, dirinya mendapati bahwa kedubes tersebut mendapatkan nomor ekor pesawat yang digunakan oleh Kirks. Setelah mendapat konfirmasi bahwa agen Keane dinyatakan masih hidup, Cooper menyuruh Samar untuk memberitahu bahwa Keane dinyatakan hidup. Lalu scene bergerak kepada Kuba, tempat keberadaan Keane dan Kirks berada. Keane bertanya mengenai keberadaan bayinya. Lalu Kirk menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan jawaban yang pernah ia berikan, yaitu bayinya sedang dalam perjalanan. Keane yang telah gusar dengan jawaban Kirk yang berulang menyatakan hal yang sama, mulai meninjunya dan mencoba untuk memberontak. Kirk mencoba menenangkan situasi dengan memberitahu Keane bahwa ia adalah ayah yang sesungguhnya. Dan ia akan membuktikan hal tersebut dengan mendatangkan Agnes setelah orang yang membawanya membereskan satu masalah terlebih dahulu. Sementara itu, Tom yang mulai sadar bahwa ia telah diculik, mulai mencoba mencari jawaban terkait di mana dirinya berada. Ia mencoba untuk memecahkan lampu bagasi dari mobil dan mencoba untuk menyiarkan sinyal bantuan.
Setelah memecahkan lampu bagasi, Tom berhasil mendapatkan perhatian dari seorang gadis dan ayahnya yang tengah berada di belakang mobil tersebut. Lalu ayah gadis itu mencoba menelpon polisi untuk meminta bantuan. Saat itu Reddington sedang berusaha untuk mendapatkan informasi lebih mengenai kepala orang yang ia bawa. Lalu ia mendatangi sebuah rumah yang berisikan polisi korup yang sedang berjudi. Di saat Dembe mengeluarkan kepala tersebut, Reddington memberikan tawaran kepada semua polisi korup tersebut. Ia menawarkan jikalau ada yang bisa memberikan sebuah nama, maka uang tersebut akan menjadi milik mereka. Salah satu polisi korup mulai menentang Reddington dengan mengeluarkan pistol miliknya. Dan mereka menjawab jika mereka hanya menginginkan uang Reddington. Setelah Reddington menjelaskan informasi yang ia butuhkan ada di sini, satu persatu polisi tersebut menentang Reddington. Dan Reddington dengan terpaksa menembaki semua polisi yang mencoba untuk menantangnya. Sehingga hanya tersisa satu polisi saja yang pada akhirnya memberikan sebuah nama. Ia mendapati bahwa kepala yang Reddington bawa tersebut bekerja untuk Joseph Balzan. Manny memberitahu Reddington. Ketika Reddington keluar dari ruangan tersebut, Manny memberitahunya bahwa orang yang ia cari masih berada di Kuba. Balzan akan mencoba untuk melindunginya. Di satu sisi, Mr. Kaplan menanyakan kepada Reddington apakah ia harus membentuk sebuah tim. Tetapi Reddington tiba-tiba justru menyuruh Dembe untuk menghubungi Silvio di San Cristobal agar membuatkan tim untuk mengejar keberadaan Elizabeth Keane. Dan inilah Esteban, blacklister nomor 79 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Keane yang sedang berbincang dengan Kirks. Di sana Kirks menyebutkan bahwa ia sempat ragu bahwa Keane memang bukan anaknya. Dikarenakan perselingkuhan di antara Reddington dengan Katarina Rostova. Tetapi pemikiran tersebut bisa kembali mencuat dengan bukti yang cukup kuat bahwa Keane adalah anaknya. Kirk pula tak hanya merasakan ragu, ia juga merasakan putus asa. Karena mungkin saja dirinya tak akan kembali bertemu dengan Keane. Hingga akhirnya ia melihat Keane dan Reddington di berita. Dan melihat mereka berdua yang telah menjadi buronan yang paling dicari di seluruh dunia. Kirk menyebut bahwa mereka juga saling memahami karena Kirk tak ingin anaknya berada dekat dengan Reddington. Dan Keane juga melakukan hal serupa dengan mencoba menjauhkan Agnes dari Reddington agar ia memiliki kehidupan yang normal. Lalu Keane pun terdiam setelah mendengar Kirk mengucapkan pernyataan tersebut. Di satu sisi, Tom yang telah mendapatkan bala bantuan dari kepolisian setempat mulai berteriak agar mendapatkan perhatian darinya. Penculik yang mendengar suara Tom mencoba untuk mengancamnya agar ia diam atau jika tidak, maka ia akan menembakkan peluru ke kepala Agnes. Setelah penculik tersebut diminta untuk menepi, polisi mulai menghampiri mobilnya dan mencoba menyuruhnya untuk membuka bagasi mobil tersebut. Namun di saat pencuri membuka bagasinya, Tom ternyata meneriaki polisi tersebut bahwa penculik itu memiliki senjata. Dan lalu muncullah pertikaian di antara mereka semua. Dikarenakan para penculik yang unggul karena mereka berdua, polisi itu akhirnya tewas di tangan penculik tersebut. Lalu jasadnya dibawa dengan dimasukkan ke dalam bagasi. Kembali ke lokasi hitam. Di sana wrestler mendapati suatu kabar bahwa mereka tak dapat menemukan tanda-tanda keberadaan dari Keane. Samar dan Aram yang merasa dipermainkan olehnya merasa jika Keane tak membutuhkan bantuan mereka. Wrestler menjawab dengan bijak, mungkin saja iya atau mungkin saja tidak. Tetapi yang jelas ia yakin Keane pasti membutuhkannya. Cooper menjelaskan bahwa tak ada yang lebih kesal atau lega daripada dirinya. Cooper memberitahu mereka bahwa ia tak pernah merasakan perasaan senang sekaligus marah dalam satu situasi. Ia juga menyadarkan mereka bahwa mereka mempunyai pekerjaan yang cukup penting, membawa Keane dan keluarganya ke Amerika pulang dengan selamat. Ia juga mengharapkan bahwa mereka bisa melakukan hal tersebut. Sementara itu, Tom mulai mencari cara dengan mencari alat apapun yang ia bisa gunakan untuk melepaskan ikatannya. Dan pada akhirnya ia menemukan sebuah alat dari jasad polisi yang bisa membantunya melepaskan ikatan tersebut. Reddington yang telah berhasil menemukan keberadaan Keane langsung menghampirinya.
Sesampainya di tempat tersebut, Reddington dengan cepat mendatangi Kirk yang sedang bersama Kin. Ia memulai pembicaraan dengan menawarkan apa saja, asalkan Kin bisa kembali kepadanya. Namun Kirk menjawab dengan tegas jika ia hanya ingin menjaga serta melihat anaknya tumbuh dewasa. Tentu saja hal itu tak bisa Reddington berikan. Lalu Reddington mencoba untuk memanggil Kin. Kin yang berada di kejauhan mencoba untuk memberitahunya dengan sebuah kode untuk memberitahu di mana ia berada. Dan Reddington pun mulai menembakkan senjatanya setelah mendapatkan posisi keberadaan dari Kin. Namun tak lama kemudian, unit militer bersenjata mulai mendatangi tempat itu. Deme memberitahu Reddington untuk segera pergi bergegas dari tempat tersebut. Sebelum Reddington pergi, ia menjanjikan kepada Kin bahwa dirinya akan datang kembali kepadanya. Lalu setelah Reddington pergi dari tempat itu, Reddington mulai menelepon Cooper untuk mencoba meminta bantuan dengan cara mengumpulkan tim. Di sana ia menjelaskan bahwa Kirk telah menyusun rencana untuk mengeluarkan Kin dari pulau itu. Rencananya juga membutuhkan persiapan. Reddington pun mengatakan bahwa ia tak tahu mengenai persiapan itu, tetapi ia mungkin saja tahu siapa orang yang bisa mengetahuinya. Lalu ia menyebut sebuah nama, yaitu Manuel Orestes Esteban, yang merupakan daftar selanjutnya di dalam daftar hitam Reddington yang harus FBI tangkap. Ia merupakan pemimpin karavan kematian Pinoket yang melembagakan sistem teror yang didukung negara melalui penganiayaan, penculikan, dan juga pembunuhan. Menurut data basis FBI, ia tewas pada tahun 1989. Namun Reddington mengelaknya dengan mengatakan bahwa Esteban masih hidup, sehat, dan juga bugar. Ia juga merupakan pendukung legendaris untuk serangkaian rezim otoriter. Samar dan Cooper sebenarnya meragukan bahwa Esteban bisa membantunya menemukan keberadaan dari Kin karena anak buah Kirk di Kuba dilindungi oleh militer. Namun Reddington mencoba menjawab bahwa jika militer ikut campur, maka Esteban akan mengetahuinya. Cooper yang juga meragukan hal itu menyatakan kembali kepada Reddington bahwa mereka tak memiliki aset di Kuba. Reddington menyangkalnya dengan menjawab bahwa Esteban bekerja untuk pemerintahannya. Ia juga diajak oleh Castro dan CIA membayarnya untuk menjadi seorang agen ganda. Lalu Sin memperlihatkan Esteban yang sedang menakut-nakuti sanderaannya dan mengancam keselamatan ayah serta saudaranya yang bergantung dengan kepadanya. Di satu sisi terdapat juga Cynthia dan Cooper yang sedang berbincang mengenai mengapa Cooper masih berbicara dengan Reddington setelah satuan satgasnya dibubarkan atas kematian dari Elizabeth Kin. Cooper menjelaskan kepada Cynthia bahwa Kin masih hidup dan sebenarnya ia sedang diculik. Ia harus menemukan keberadaan Esteban terlebih dahulu. Lalu Cynthia menanyakan apabila Cooper menemukan Elizabeth Kin, apakah ia akan memberikan daftar nama yang lain. Lalu Cooper menjelaskan bahwa Esteban lah orang yang menjadi daftar nama yang baru saja Reddington berikan. Terlihat di suatu taman, Esteban dan anak buahnya sedang membicarakan mengenai surat yang baru saja mereka dapatkan. Surat tersebut berisi tentang Sandy mengenai tempat dan suatu waktu. Kembali ke lokasi hitam, di sana Ressler lah yang akan menemui Esteban di suatu kencan buta. Ressler akan menyamar sebagai wisatawan dan ia akan menjelaskan perincian rencana kencan butanya dengan Esteban. Terdapat Cynthia yang sedang menjelaskan jika hubungannya telah akrab dengan pihak Kuba. Hubungan Esteban dengan pihak CIA hanya akan menjadi beban dan kemungkinan besar Esteban akan disingkirkan. Maka dari itulah apabila mereka ingin bertemu dengannya, maka mereka harus segera melakukannya dengan cepat. Sementara itu, Ressler yang sudah mendatangi kencan butanya dengan Esteban, tiba-tiba dihampiri oleh para anak buah Esteban yang langsung menutup wajahnya dan mencoba untuk menculiknya. Lalu Sin bergerak di mana Tom yang akan dipindahkan oleh penjahat tersebut. Di sana Tom melakukan perlawanan yang sia-sia karena penjahat tersebut memiliki senjata. Ressler yang tengah diculik juga dibawa ke suatu tempat. Sebelum Esteban menghampirinya, ia bertemu dengan wanita yang merupakan tahanannya juga. Mereka melakukan perbincangan mengenai di mana mereka berada. Setelah Ressler bertemu dengan Esteban, Ressler diduga sangat ingin membunuhnya. Tetapi faktanya Ressler justru ingin memberitahu Esteban agar segera bertemu dengan Reddington.
Wrestler yang tengah terdesak mengatakan bahwa Esteban mengetahui pasti caranya. Lalu wrestler membalikan keadaan dan ia meminjam ponsel milik Esteban. Kemudian ia mulai mengetik nomor dari Reddington dan mereka pun mulai menentukan kencan buta kembali. Setelah Reddington bertemu dengan Esteban, mereka berjalan di suatu taman. Di sana Reddington meminta kepadanya untuk memberikan suatu informasi karena ia tahu cara membantunya agar tak usah menjadi kutu loncat kembali dengan pindah dari satu rezim ke rezim lainnya. Esteban menegaskan bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri dan ia mungkin saja bisa menghindari tiang lampu. Tetapi ia tak bisa menghindari peluru pembunuh bayaran. Dan Reddington menawarkan perlindungan kepada Esteban apabila dirinya berhasil menemukan keberadaan dari Kin. Setelah bertemu dengan Esteban, Reddington yang sedang meminum kopi tiba-tiba didatangi oleh Kaplan yang memberikan penjelasan serta sedikit ceramah. Bahwasanya Kaplanlah yang telah membuat Reddington menangisi kematian putrinya dengan cara mengkhianatinya. Kaplan juga memberi sedikit ceramah bahwa Reddington harus berubah dan mencoba untuk melepaskan Elizabeth Kin. Esteban yang kembali menghampiri Reddington memberitahunya bahwa ia akhirnya berhasil menemukan lokasi di mana keberadaan Kin berada. Lalu Reddington menanyakan keberadaan dari Agnes. Tetapi Esteban menjelaskan jika saat ini ia masih belum tahu keberadaan tentang bayi tersebut. Setelah mengetahui bahwa tempat itu mempunyai penjagaan ketat dengan 20 penjaga, Reddington lantas memberitahu Dembe bahwa ia memerlukan lebih banyak orang. Lalu Sin bergerak kepada Kin dan Kurtz berada. Di sana anak buah Kurtz mengatakan bahwa bayinya telah sampai dan akhirnya Kin bertemu dengan bayinya. Dengan sigap Kin langsung menggendong Agnes. Lalu di sana salah satu anak buah Kurtz menelepon untuk menanyakan apakah suami dari Kin telah diurus. Selagi mereka tengah berbicara, Tom yang sedang menggali mencari batu di saat orang yang menculiknya teralihkan perhatiannya. Lalu ia membuat penculiknya tewas dan mengambil telepon dari penculik tersebut. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya akan menjemput Agnes dan Kin dengan segera. Sementara itu, Kin yang berada di suatu kamar dengan bayinya tiba-tiba didatangi oleh Kurtz. Di sana Kin mengatakan bahwa dirinya merasa seperti berada di penjara dan sedang dijadikan sandera. Tetapi Kurtz memberitahu Kin bahwa ini hanyalah sementara. Di satu sisi, Esteban menegaskan kembali bahwa Reddington harus segera bergegas. Ia juga memberitahu Reddington bahwa Kurtz telah menyewa kapal. Reddington menegaskan bahwa ia dan Esteban juga tak memiliki banyak waktu. Dirinya telah menyiapkan kapal kontainer yang akan berangkat ke Caracas. Dan di sana akan ada orang yang menunggu kedatangan Esteban. Seperginya Reddington dari kafe tersebut, ia tiba-tiba dihadang oleh wrestler yang merasa tugasnya belum selesai. Karena ia belum berhasil membawa Kin pulang. Lalu ia juga menanyakan kepada Reddington bagaimana urusan dengan Esteban atau iblis itu. Reddington menjawab bahwa wrestler hanya mempunyai waktu selama 12 jam sebelum kapal Esteban berangkat untuk bertindak atas hal itu. Dan jika wrestler tak mau melakukannya, maka Reddington mempersilahkan wrestler pulang dengan selamat. Kemudian Sin bergerak di mana Kurtz yang menghampiri kamar Kin. Di sana ia mendapati Kin dan anaknya yang telah melarikan diri. Lantas ia menyuruh anak buahnya yang bernama Balzan untuk segera mencarinya. Sementara itu Tom yang berhasil membunuh anak buah Kurtz mencoba untuk menelpon Aram untuk memintanya melacak pemancar FM mono berdaya rendah dari sedan yang membawanya pergi. Kin yang sedang melarikan diri dan bersembunyi dari anak buah Kurtz ternyata kembali berhasil ditemukan oleh mereka. Dan di sana ia mencoba untuk menipu serta memukul anak buah Kurtz tersebut menggunakan balok kayu. Sementara itu anak buah lainnya berhasil menemukan di mana keberadaan dari Agnes. Dan ia pun langsung menodongkan pistol kepada Kin. Setelah tertangkapnya Kin, ia dibawa ke sisi pantai. Di sana terdapat pula Kurtz yang menyuruh anak buahnya untuk segera membawa perlengkapan Kin dan bayinya agar mereka bisa segera meninggalkan pulau dengan pesawat Air yang baru saja sampai. Kurtz juga mengatakan bahwa Reddington sebentar lagi akan sampai sehingga akan berbahaya bagi mereka semua. Reddington yang sedang dalam perjalanan mendapatkan telepon dari Aram yang ingin memberitahunya
tentang informasi mengenai lokasi keberadaan dari Keane. Tetapi Reddington telah mengetahui hal tersebut dan Aram memuji Reddington atas informasi yang berhasil ia dapatkan. Sesampainya Reddington di tempat keberadaan Kirks, ia mulai mengatur perimeter untuk mengamankan rumahnya dan mulai memeriksa daerah sekitar rumah tersebut. Tetapi ia tiba-tiba mendengar suara dari pesawat yang baru saja lepas landas. Kaplan yang memasuki rumah tersebut juga menemui seorang anak buah Kirks yang mencoba untuk membawa Agnes. Lantas ia langsung menodongkan pistol terhadap anak buah Kirks tersebut. Reddington yang menghampiri sisi pantai melihat pesawat yang membawa Keane telah lepas landas. Ia juga melihat keberadaan Keane yang memperlihatkan wajahnya sedang melihat keluar jendela pesawat. Kaplan yang berhasil merebut anak Keane langsung memberikannya ke pangkuan Reddington. Lalu ia mendapati Dembe yang tengah kesakitan mengatakan bahwa mereka telah pergi. Sementara itu Cynthia dan Cooper sedang berbincang mengenai dampak buruk apa yang akan dihadapi apabila Cooper memberitahu Esteban bekerja untuk mereka. Sementara Ressler pun memberitahu Cooper lewat telepon bahwa itu dari orang yang tak dikenal. Ressler mengatakan bahwa Esteban akan segera dibunuh. Lalu Cooper melihat sisi baik dari terbunuhnya Esteban bahwa siapapun sumber tak dapat dikenal yang melaporkan itu akan menyelamatkan banyak nyawa karena dengan terbongkarnya ruang penyiksaan Esteban. Cynthia menduga bahwa Ressler bertindak sendiri dengan mencegah perbuatan Esteban dan mengatakan bahwa ada masalah yang jauh lebih besar. Lalu Ressler mengelaknya dengan penyiksaan, penganiayaan dan pembunuhan yang Esteban telah lakukan. Ia juga mengatakan tak ada hal yang lebih besar daripada itu. Lalu Ressler pun melirik gadis yang ia temui saat memasuki ruang penyiksaan milik Esteban. Kembali ke kotak hitam. Di sana terdapat Aram yang memberitahu Samar bahwa mereka harus mengesampingkan perasaan mereka selama Keane dan Agnes sedang dalam berbahaya. Tetapi Samar tetap menyalahkan Keane karena itu merupakan kesalahannya sendiri. Samar menjelaskan bahwa apa yang Keane pilih adalah ia harus menerima konsekuensinya. Tetapi Aram tetap menjelaskan bahwa ketika Samar tidak membantu dan terjadi sesuatu terjadi terhadap Keane dan Agnes, maka Aram mengenalnya dan Samar tak akan mampu mengendalikannya. Sementara itu Dembe yang sedang dalam perjalanan mendapatkan telepon dari Tom dan Reddington mengatakan bahwa mereka terlambat membawa Keane. Lalu Kirks berhasil membawanya, tetapi ia juga memberi kabar aman yaitu Agnes yang berhasil berada bersama Reddington. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan perjalanan Kaplan yang mencoba berbincang kepada Reddington. Belum selesai mereka berbicara, mobil mereka tiba-tiba ditabrak oleh mobil dari anak buah Kirks. Lalu anak buah Kirks tersebut berhasil mendapatkan kembali Agnes. Dan episode 1 di season 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.